Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irhamdani Suspanadi, mahasiswa PPG BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 2503100628. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Adamiyah Bagi Pitu kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Mat Badal. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad semoga barokah diawali dengan berdoa. Doa pada pelajaran ini akan dipimpin oleh kelas. Yang perempuan bisa disebut oleh namanya bilang Hadi Kadira, yang laki-laki bilang Hadi. Erwin Hadi Saputra, Erlangga Saputra, Galang mana? Elia Fitriana, dia Andini Elsa Putri, Reni Adriani. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Masuk semua pada pelajaran Al-Quran. Masih semangat semua? Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kita jangan merasa cinta terhadap negara kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan.
rasa cinta kita terhadap negara kita, tanah air kemarin kita membahas tentang matilah. Ada yang tahu apa itu mat? Angkat tangan. Oke, Putri, coba. Mat artinya panjang. Ya, sedangkan sila ada yang tahu? Ya, Rizky. Hubungan. Mat sila dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama mat sila kasiro. Mat sila kasiro artinya ya, oke. Pendek. Oke, Aditya. Mat sila kasiro artinya pendek. Mat sila tawilah, ada yang tahu apa itu mat sila tawilah? Oke, Angga. Apa? Mat silah yang panjang. Ada yang tahu mat silah dan pembagian mat silah. Nah, kita sebelum ke materi, apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis. Rasa cinta terhadap Al-Quran tumbuh dari kedekatan, pemahaman, keteladanan, dan pengalaman positif. Jika Al-Quran dikenalkan dengan kasih sayang, maka kita akan mencintainya dengan hati, bukan dengan terpaksa. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad badal dalam Al-Quran maupun di dalam ayat-ayat pendek. Materi kita pada pagi hari ini adalah membaca Al-Quran dengan benar berdasarkan tajwid mad badal. Ini ada sebuah video, ya, kalian sehingga huruf hamzah kedua yang berharokat sukun tersebut diganti oleh huruf mad yang sesuai dengan harokat pada hamzah pertama. Dan karena harokat pada hamzah pertama adalah fathah, maka penggantinya adalah huruf mad alif. Sehingga berubahlah lafaz ahmana menjadi amanah. Begitulah proses digantinya hamzah sukun dengan huruf mad pada mad badal. Namun, untuk mencari mad
Demikianlah pembahasan mengenai badal. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Ya, pengertian mad badal. Mad badal adalah mad yang terjadi karena huruf mad, itu alif, wawu, alif, wawu, ya, didahului oleh hamzah. Disebut badal pengganti karena huruf mad menggantikan hamzah yang berharkat. Jadi huruf mad ini menggantikan huruf hamzah yang berharokat. Contohnya tadi amana, asal katanya amana. Hamzah yang kedua yang berharokat diganti oleh huruf mad menjadi amana. Ya, yuk ditulis dulu, ditulis yang menurut kalian pentingnya saja, dicatat poin-poinnya saja, ya. Dicatat penting-pentingnya saja. Semua? Ya. Kita lanjut. Latar belakang dan sejarah mad badal. Ya. Pada asalnya beberapa kata dalam Al-Quran memiliki dua hamzah yang berurutan dalam satu kata untuk memudahkan pengucapan dan menjaga kefasihan bacaan. Hamzah kedua diganti dibadal menjadi huruf mad yang sesuai dengan harkat hamzah pertama. Jadi ini menjelaskan tentang menggantikan hamzah yang kedua oleh huruf mad, ya, sesuai dengan harkat hamzah yang pertama. Asal kata tadi amana dirubah menjadi amana. Ya. Perubahan ini merupakan bagian dari kaidah qiraat yang diwariskan secara mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat tabi'in hingga para imam qiraat pada saat ini, ya, pada masa ini, ya. Yang perlu ditulis, kalian anggap penting, tulis ya. Iya. Tulis. Sudah ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang syarat terjadinya mad badal. Apa sih syarat terjadinya mad badal? Yaitu yang pertama ada hamzah. Ya, syarat terjadinya mad badal yang pertama adalah ada hamzah. Yang kedua diikuti huruf mad. Ya, yang diikuti oleh huruf mad yang tadi. Yang pertama adalah alif, wawu, ya. Ya, alif, wawu, alif, wawu, ya. Alif setelah fathah. Yang kedua wawu setelah dhamma, ya setelah kasrah. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hamzah dan huruf mad dalam satu kata. Tidak boleh lain kata. Kalau mad badal itu harus satu kata, ya.
jadinya mad badal. Ya, ditulis dulu, ditulis. Sudah ya? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu panjang bacaan mad badal. Ya. Dibaca panjang 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Jadi mad badal itu sama panjangnya seperti mad tabi'i. Mad tabi'i juga panjangnya 2 harokat, 1 a ya. Mad badal juga dibaca 2 harokat dengan 1 alif. Ya, cara membaca mad badal yang pertama dibaca panjang 2 harokat, yang kedua tidak boleh lebih panjang. Jadi ketika kita menemukan hukum bacaan mad badal, tidak boleh kita baca lebih panjang. Ya, tidak boleh dibaca panjang 6 harokat. Ya, kita baca 2 harokat. Yang ketiga, tidak boleh pendek. Jadi ketika kita baca mad badal tidak boleh pendek, kurang dari 2 harokat. Ya, jadi cara membacanya adalah 2 harokat, 1 alif. Itu cara kita membaca mad badal. Ya, ditulis. Yang pentingnya saja ya. Kalian tulis. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang contoh mad badal. Ya, contoh mad badal. Huruf yang dipanjangkan adalah huruf mad setelah hamzah. Ya, seperti contoh yang tadi, asal katanya adalah akmana dirubah menjadi amanah. Ya, asal katanya amanah. Tulis juga ya. Sudah ya, sudah? Ya. Nah, kita lanjut perbedaan mad badal dan mad tabi'i. Nah, mad badal didahului hamzah. Ya, mad badal itu didahului oleh hamzah dan panjang 2 harokat. Jadi mad badal didahului oleh hamzah dibaca 2 harokat sama dengan 1 alif. Tapi kalau mad tabi'i adalah tidak didahului oleh hamzah dan panjangnya 2 harokat 1 alif. Nah, di mana perbedaan mad badal dan mad tabi'i di sini? Yang tidak didahului oleh hamzah. Tapi kalau mad badal adalah didahului oleh hamzah. Nah, kesamaannya di mana? Yang ini panjang bacaannya 2 harokat, sama-sama dibaca 2 harokat 1
Satu alif. Bisa membedakan mad badal dan mad tabi'i? Nah, coba Pak Guru tanya. Tadi Pak Guru menjelaskan apa mad tabi'i? Tidak didahului oleh hamzah. Kalau mad badal didahului oleh huruf hamzah. Nah, sama-sama dibaca dua harokat sama dengan satu alif. Nah, oke, materinya sudah selesai. Pak Guru akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Ada yang mendapatkan 6, ada yang dan juga nanti menunjuk salah satu dari teman kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya, paham? Ayo, Pak Guru akan membagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang ini ada Anda. Ya, ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini LKPD-nya. Lihat LKPD-nya, ya. Soal yang nomor 1 itu dikerjakan, didiskusikan oleh kelompok kelompok 1, dan nomor 2 diskusikan oleh kelompok 2, yang nomor 3 diskusikan oleh kelompok 3. Tulis nama kelompok kalian dan nama anggota kalian, ya, anggota kelompoknya tulis, ya. LKPD, soal yang ada di dalam LKPD-nya. Ya. Setelah dipahami, lalu mencari jawaban yang tepat menurut kalian.
ya sudah? Dua. Kelompok 2. Satu juga sudah. Satu. Ya, karena sudah ada yang sudah, kita akan mulai diskusi ya, untuk menunjuk temannya yang membacakan hasil diskusinya bersama teman-teman ya. Ya, mulai dari kelompok 1 disilakan. Ya, perhatikan yang ada di depan ya. Perhatikan apa yang disampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan mad badal. Mad badal adalah mad yang terjadi karena huruf mad didahului oleh hamzah. Disebut badal pengganti karena huruf mad menggantikan hamzah yang berharokat. Perubahan ini merupakan bagian dari kaidah qiraat yang diwariskan secara mutawatir dari Rasulullah SAW melalui para sahabat tabi'in hingga para imam qiraat. Contoh perubahan asal kata amanu dibaca menjadi amanu, aimanu menjadi imanu. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan semua. Inilah penampilan dari kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya ya bersama teman-temannya. Ya, kita lanjut dari kelompok 2 dulu. Ayo menunjuk temannya perwakilan dari kelompok 2. Maju ke depan. Mengapa bacaan mad badal hanya dibaca 2 harokat? Asalnya sama dengan mad tabi'i, walaupun mad badal termasuk mad far'i, bacaannya sama dengan mad badal mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Hal ini karena huruf mad pada mad badal berfungsi sebagai pengganti hamzah, bukan karena adanya sebab tambahan seperti sukun atau hamzah setelah huruf mad sebagaimana pada mad wajib atau jaiz. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan kelompok 2 mengucapkan tolong mengambil tidak komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan semua. Ya. Ya, inilah penampilan dari kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita lanjut dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3 untuk menunjuk temannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami tentang sebutkan huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu 1. Alif didahului huruf berharakat fathah. Contoh qala. 2. Mati didahului huruf berharakat. Contoh yang mati didahului huruf berharakat kasrah. Contoh tila. Kesimpulan, huruf mad adalah alif, waw yang benar dengan syarat masing-masing didahului berharakat yang sesuai. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya sudah. Inilah penampilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sudah selesai semua presentase
yang telah dilakukan, diskusi yang telah dilakukan oleh anak-anak. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini adalah mad badal adalah mad yang terjadi karena huruf hamzah diganti dengan huruf mad. Jadi huruf hamzah yang kedua itu diganti oleh huruf mad, ya, sesuai dengan harokat hamzah yang pertama, ya, untuk meringankan bacaan. Jadi supaya meringankan bacaan ketika kita membaca. Contohnya tadi seperti amanu, ya, penggaja, di mana hamzah datang terlebih dahulu, lalu diikuti huruf mad dan dibaca panjang 2 harokat 1 alif. Jadi mad badal itu dibaca 2 harokat, ya, 1 alif. Ya, keberadaannya berakar dari kaidah qiraat Al-Quran yang telah terjaga sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Ya, penting dipelajari agar bacaan Al-Quran benar dan baik. Kenapa kita mempelajari ilmu tajwid? Supaya bacaan kita itu bagus dan indah. Untuk memperindah bacaan itu ya. Untuk mengulangi materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengulangi sedikit apa yang dimaksud dengan mad tadi. Apa yang dimaksud dengan mad? Panjang. Kalau badal? Pengganti. Ya. Ada berapa huruf mad? 3. Yang pertama adalah alif, waw, ya. Ya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Pak Guru tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.